Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmat Agusti. Oke, buat teman-teman yang ingin mengikuti tes CPNS dan ingin lulus, jadi teman-teman wajib menonton video ini karena pada video ini saya akan membahas pengalaman saya ataupun soal-soal yang sering keluar khususnya di TWK ataupun tes wawasan kebangsaan. Jadi buat teman-teman wajib menonton video ini. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan 10 prediksi soal TWK ataupun tes wawasan kebangsaan. Jadi seperti biasa buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifin juga tombol notifikasinya biar teman-teman jadi orang pertama yang mendapatkan update-update video terbaru dari channel Rahmat Agusti. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak soalnya. Oke, soal pertama. 1. Ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan. A. Perkotaan. B. Organisasi kedaerahan. C. Pemerintahan. D. Pedesaan. E. Organisasi keagamaan. Jadi di sini ditanyakan ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan. Jadi jawabannya adalah pedesaan. Oke. Kita lanjut soal kedua. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal A. 4 Maret tahun 1978. B. 22 Maret tahun 1978. C. 12 Maret tahun 1978. D. 14 Maret tahun 1978. E. 2 Maret tahun 1978. Jadi pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal B. 22 Maret tahun 1978. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Apa yang menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? A. Bhinneka Tunggal Ika. B. Garuda Pancasila. C. Pancasila. D. Undang-Undang Dasar 1945. E. Undang-Undang 1945. Jadi yang menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah C. Pancasila. Oke semuanya, kita lanjut ke soal nomor 4. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila ke A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Jadi mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila kedua. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal kelima. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas-batas sebagai berikut, kecuali A. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal. B. Penciptaan norma baru tidak perlu memiliki konsensus. C. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme.
D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat. E. Menekankan pada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Nah, di sini sedikit tips dari saya. Kalau di ujung soal ada kecuali, jadi silahkan teman-teman pilih yang bukan ya teman-teman. Jadi jawabannya di sini adalah B ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Paradigma pembangunan nasional, C. Moral pembangunan, D. Cita-cita dan tujuan nasional, E. Pengamalan Pancasila. Jadi jawabannya adalah C. Moral pembangunan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam A. TAP MPR RI nomor 2/MPR tahun 1978. B. Inpres nomor 12 tahun 1968. C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985. D. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. E. TAP MPR Nomor 1/MPR tahun 1983. Nah, di sini jawabannya adalah E. TAP MPR nomor 1/MPR tahun 1983. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Dengan dicabutnya TAP MPR nomor 11/MPR tahun 1978 artinya A. Kebebasan individu untuk menafsirkan Pancasila. B. Pancasila tinggal sejarah. C. Pancasila kehilangan karismanya. D. Pancasila kehilangan maknanya. E. Nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dilaksanakan. Jadi jawaban nomor 8 adalah E. Nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dilaksanakan. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Apa yang menjadi fungsi dari Mahkamah Agung ataupun MA dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945? A. Menetapkan undang-undang. B. Menafsirkan undang-undang. C. Membuang undang-undang. D. Mengawasi pelaksanaan undang-undang. E. Mengganti undang-undang. Jadi jawaban nomor 9 adalah B. Menafsirkan undang-undang. Oke, kita lanjut soal yang ke-10. Apa peran norma-norma kebangsaan dalam membangun kesatuan dan persatuan di Indonesia? A. Menciptakan konflik. B. Memperkuat keberagaman. C. Mendorong pemisahan. D. Menciptakan segregasi. E. Memperkuat konflik. Jadi, apa peran norma-norma kebangsaan dalam membangun kesatuan dan persatuan Indonesia? Jadi, jawabannya adalah B. Memperkuat keberagaman.
Oke teman-teman, jadi kita sudah berhasil menjawab 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini, lulus semua CPNS tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi buat teman-teman yang mau request video soal apalagi yang saya buat, silahkan berkomentar di bawah ya teman-teman. Mungkin hanya sekian penjelasan soal tes wawasan kebangsaan ataupun TWK dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.